فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil dua ayat pada bab yang ke-9, bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Apa saja dua ayat itu? Indah Zakaria. Baik, pada ayat pertama qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pendalilannya terkait bab ke-9 ini apa? Isnan. Mana yang menunjukkan masalah penyembelihan? Wa nusuki. Yang dimaksud dengan nusuk yaitu dzabhul qurban, penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terkait masalah penyembelihan menunjukkan apa? Menunjukkan apa ini, Salman? Ayat tersebut ayat ini menunjukkan wajibnya untuk ikhlas dalam menyembelih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena penyembelihan adalah ibadah. Kapan saja penyembelihan itu diarahkan untuk selain Allah, maka jadinya syirik. Adapun ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, mana pendalilannya, Faiz? Yang terkait masalah penyembelihan. Wanhar maksudnya apa makna wanhar? Dan naharlah masuk di dalamnya semua bentuk penyembelihan. Tayyib. Di sini perintah untuk ketika menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Juga perintah untuk ikhlas dalam penyembelihan. Sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdithan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Hadis rawahu Muslim. Ali radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis kepadaku dengan 4 kalimat. Nabi telah menyampaikan 4 kalimat kepadaku. Baik. Nah, kalimat jamak dari kalimah. Di sini ada tanbih penting ikhwan untuk kita ingat. Jangan sampai tercampur aduk makna suatu istilah ikhwan ketika kita tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, pada pembahasan nahwu kita sering membahas tentang kalimah. Bahwasanya kalimah itu ada berapa jenis dalam ilmu nahwu? Indak ya Abdul Hafid. Ada 3 yaitu
isim, fi'il, huruf. Yang diistilahkan atau pengertian secara istilahi dari kalimah dalam bahasa Arab apa? Dalam istilah nahwu, qaulun mufrad. Nah, qaulun mufrad itu kalimah, yaitu kata. Taib. Adapun secara bahasa secara umum, ikhwan, kalau tadi istilah nahwu, kalimah itu qaulun mufrad, isim, fi'il, huruf. Sebelum disusun itulah kalimah. Tapi pada penggunaan secara bahasa, ikhwan, bukan secara istilah. Penggunaan lughawi, kalimah itu sering diungkapkan untuk apa? Qaulun mufid. Nah, qaulun mufid yaitu kalam. Demikian pula dalam Al-Qur'an. Taib. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimah yang diucapkannya. Maksud kalimat yang diucapkan itu adalah perkataan mereka, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Itu adalah apa? Kalam. Makanya kalimat yang dimaksud di sini yaitu na'am kalam secara lengkap, bukan hanya sekedar satu kata isim, fi'il atau huruf. Paham? Ini penting untuk kita paham ya kawan, penggunaan suatu kata pada tempatnya. Jadi kalimat yang dimaksudkan di sini kalimat na'am bimakna lughawi. Kalimat dengan makna secara bahasa yaitu qaulun mufid atau diistilahkan dengan kalam. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la tutlaqul kalimatu fil lughatil arabiyyah illa 'alal jumlatil mufidah. Tidak dimutlakkan kalimah dalam bahasa Arab kecuali pada jumlah mufidah. Adapun penggunaan kalimah yang dimaksud hanya sekedar qaul mufrad itu dalam istilah ulama nahwu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Baik. Di sini datang dalam bentuk khabar, dalam bentuk fi'il madhi. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Naam. Ini kalau dibawa kepada makna jumlah khabariyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah melaknat siapa saja yang menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Tapi ada kemungkinan yang kedua bahwasanya dimaksud dengan la'anallah adalah na'am bermakna doa, yaitu bermakna Allahumma la'an, ya Allah laknatlah. Terus semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Dan mana di antara kedua makna yang lebih kuat? Maka makna awal lebih kuat, akhwan, karena padanya khabar dan juga terkandung di dalamnya apa? Larangan berarti. Tapi khabar yang terkandung di dalamnya larangan. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat itu maknanya apa? Yang dimaksud dengan al-la'nat, al-la'n, na'matul la'nat dalam bahasa kita, yaitu at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. At-tardu wal ib'ad an rahmatillah, yaitu mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang yang Allah laknat berarti Allah usir dia dari rahmatnya dan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Demikian pula ketika mendoakan Allahumma la'an fulanan,
semoga Allah melaknat fulan, makanya apa? Maknanya semoga Allah menjauhkannya dari semoga engkau ya Allah menjauhkan dia dari rahmat. Ini makna laknat. Sehingga orang yang terlaknat orang yang mesti celaka, kawan. Kenapa? Karena terjauhkan dari rahmat. Padahal seorang hamba bisa selamat dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga ya semata-mata dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang pertama, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairillah. Di sini umum mencakup apa saja yang disembelih, apakah itu unta, sapi, kambing atau ayam bahkan. Naam. Dan juga umum li ghairillah mencakup segala sesuatu selain Allah. Diserahkan kepada siapapun, baik kepada nabi atau kepada malaikat atau kepada jin atau kepada apa? Berhala. Nah, sama. Selain Allah Subhanahu wa taala, apabila diserahkan suatu penyembelihan kepadanya, maka pelakunya terlaknat. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, tadi kalau laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba, maksudnya apa? At-tardu wal im'an an rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Adapun sekarang ikhwan, la'ana walidayh, melaknat kedua orang tuanya. Nah, laknat dari manusia kepada yang lain itu bermakna as-sab wasyatam. Nah, jadi laknat dari seorang manusia ke yang lainnya, maka itu maknanya adalah as-sab wasyatam, cacian dan makian. Baik. Jadi maksud dari hadis berarti la'anallah man la'ana walidayhi, yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Bagaimana seorang kok sampai mencaci maki kedua orang tuanya? Mungkin dulu zaman para sahabat ikhwan tidak terbetik seperti itu. Sampai-sampai dikatakan kepada Nabi, kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Bagaimana seseorang kok bisa sampai mencaci maki kedua orang tuanya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bentuknya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Nah, karena zaman dulu tidak tergambarkan anak langsung mencaci maki orang tuanya. Maka bagaimana mungkin anak kok sampai mencaci maki orang tuanya yang seharusnya dia hormati, dia muliakan? Tidak terbetik di benak para sahabat. Maka Nabi sebutkan bentuk yang mungkin pada saat itu, yaitu seorang mencaci ayah orang lain. Seseorang mencaci ayah orang lain sehingga dia mencaci ayahnya. Nah, misalnya si fulan mencaci ayahnya si Alan. Akhirnya Alan itu karena marah, akhirnya juga dibalas dengan apa? Mencaci maki orang tua si fulan. Berarti menjadikan orang tua, nah, dia dicaci oleh orang lain. Ini termasuk, walaupun tidak langsung ikhwan, karena kita menyebabkan orang tua kita dicaci maki, maka pelaku ini, nah, dikatakan apa? Telah mencaci orang tuanya sendiri. Yasubbu abar rajulu fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Kemudian seseorang mencaci maki ummi, ibu orang lain, maka orang tersebut pun membalas dengan mencaci maki ibunya. Taib. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya sebab memiliki kedudukan seperti apa? Melakukan perkara itu secara langsung. Maka diambil dari hal ini
kaidah al-mutasabbib fi hukmil mubashir. Al-mutasabbib fi hukmil mubashir. Seorang yang menjadi penyebab hukumnya seperti yang melakukan langsung. Ketika si A menjadi penyebab ibunya dicaci maki orang, maka sebenarnya dia juga melakukan perbuatan itu. Dia mencaci maki ibunya sendiri. Karena menyebabkan ibunya dicaci maki orang. Maka antum ma'syara talabatul ilm, naam, yang kalian semua tentunya punya orang tua. Jaga kehormatan orang tua kalian. Jangan sampai kalian menjadikan penyebab orang tua kalian dicaci maki. Karena itu merupakan bentuk laknat kepada orang tua kalian sendiri. Baik. Nah, ini kalau sekedar menyebabkan orang tuanya dilaknat, dia terkena terkena laknat Allah. La'anallah man la'ana walidayh. Apalagi kalau langsung dia melaknat, mencaci maki orang tuanya. Anak mencaci maki orang tua, kawan, pada zaman sekarang banyak. Wal'iyadu billah. Dengan turunnya adab, turunnya moral, turunnya turunnya kesadaran beragama, akhlak menurun. Nah, anak-anak berani mencaci maki orang tuanya gara-gara tidak diberi uang, tidak diberi saku. Nah, atau diganggu, sedang main HP diganggu, akhirnya mencaci maki orang tuanya. Wal'iyadu billah. Pada dulu lihat para sahabat saja sampai heran-heran, masa ada sih orang tua mencaci maki, masa ada anak mencaci maki orang tua. Maka Nabi sebutkan bentuk yang tidak langsung, yaitu menjadi penyebab orang tuanya dicaci maki. Kalau penyebab saja dihukum seperti itu, apalagi yang langsung mencaci maki orang tua. Yang seharusnya seorang anak membela kehormatan orang tuanya, kawan. Juga menjadikan orang tuanya gembira, menjadikan mata mereka berbinar. Dan terkhusus antum para talabatul ilm, tidak ada hal yang paling menjadikan mereka bergembira melebihi melebihi kebaikan kalian dalam belajar, hasil kalian dalam belajar. Mendapatkan hafalan Al-Quran, menghatamkannya, sungguh mereka sangat bergembira dengan itu. Ketika mendapati anak-anaknya telah bisa menghafalkan Al-Quran, dan itu bentuk hadiah yang sangat besar bagi orang tua kalian. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melindungi muhdits, orang-orang yang berbuat ihdaats. Muhditsan, orang-orang yang berbuat ihdaats, bukan orang-orang yang berhadaats. Tapi orang-orang yang berbuat ihdaats. Yang dimaksud ihdaats di sini, ya kawan, mencakup al-ihdaats fid din, wal ihdaats fil amr min umuril mu'minin. Adapun al ihdaats fid din, membuat perkara muhdats di dalam agama ini, seperti membuat kebid'ahan. Seperti kebid'ahan dalam akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, maupun kebid'ahan yang berupa fi'il, perbuatan. Adapun ihdaats fil amr min umuril mu'minin, seperti melakukan kejahatan, merampok, mencuri, kemudian kok seorang menjadi pembela, pelindungnya,
maka ini terancam dengan laknat. Taib. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Faman awa muhditsan fahuwa mal'un, wa kadza man nasarahum li'anna al-iwa an ta'wiyahu likaffil adza anhu, faman nasarahu fahuwa asyad wa a'zam." Siapa saja memberikan perlindungan kepada orang yang berbuat ihdath, maka dia terancam dengan laknat. Demikian pula apalagi yang menolongnya. Dikarenakan makna iwa ikhwan yaitu apa? Engkau melindungi dia, jangan sampai diganggu, jangan sampai ditangkap misalnya kalau dia pembuat kejahatan. Nah, hanya sekedar melindungi terkena laknat. Maka apabila sampai menolong, memberikan pertolongan, itu kan lebih dari sekedar menyembunyikan atau melindungi. Maka tentunya lebih keras lagi ancamannya. Nah, kalau yang melindungi saja terkena ancaman laknat, apalagi yang berbuat kebid'ahan, maka itu lebih-lebih lagi ya kawan. Maka dalam hadits ini secara jelas juga terkandung padanya peringatan dari berbuat bid'ah dan berbuat ihdaats di dalam agama maupun berbuat ihdaats pada perkara-perkara kaum mukminin. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan terkait bid'ah di dalam agama ini, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Perkara yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat, kalau bermakna doa. Kalau bermakna berita, Allah melaknat orang-orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah. Taib. Karena ghayyara manaral ardi, makna manaral ardi ay alamatuha wa marasimuha allati tuhaddidu bainal jiran. Taib, yaitu tanda-tanda yang ditetapkan untuk membatasi antara tanah seseorang dengan tanah tetangganya. Maka siapa saja yang mengubah batas tanah, mengubah patok tanah kawan secara zalim, maka dia terancam dengan laknat. Dan bahkan telah datang hadis yang sangat sharih, sangat tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu min sam'i aradin." Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka Allah akan pikulkan kepada dia dari 7 bumi, yaitu 7 lapis bumi dipikulkan semua kepadanya. Kenapa? Seorang jangan menganggap cuman sejengkal di atas, tapi ke bawahnya 7 lapis bumi ngikut. Nah, mengikut dengan apa yang dia ambil. Karena yang rajih dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ayat wa minal ardi mithlahun, Allah ciptakan bumi juga semisal dengan langit, maksudnya dari sisi lapisannya. Jadi bumi pun 7 lapis. Kalau langit lapisannya ke atas, sedangkan bumi lapisannya ke bawah. Sehingga perkaranya berat mengambil tanah orang lain dengan mengubah patok-patok tanah. Juga ditambahkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala dalam pelajaran beliau terkait hadis ini, wa min hadza alamatut turuq, juga termasuk dari manaral ardi ya kawan, ya siapa saja melarangnya, yaitu siapa yang melarang yaitu tanda-tanda jalan. Misalnya arah jalan diubah, yang seharusnya arah jalannya lurus, misalnya daerah yang mau dituju itu lurus, kemudian dia belokkan.
ke arah kanan, akhirnya orang jadi tersesat. Orang jadi tersesat. Ini masuk dalam perbuatan yang terancam dengan laknat. Jadi manarul ardi mencakup batasan-batasan tanah, juga mencakup ada tanda-tanda yang dibuat di jalan untuk menunjukkan arah. Ketika seseorang mengubah menjadikan orang lain tersesat. Kesimpulan dari hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, pendalilan dalam bab ikhwan pada kalimat pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Taib, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis, kemudian waktu yang tersisa untuk setor dari bab kelima. Bab 5 disetorkan sampai bab terakhir, ya. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallah. Sampai 1:30 baru istirahat.